Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulai kitab yang kedua, yaitu Nazam Kaidah 20 tentang Tazkiyatun Nafas. Kemarin kita sampai bait nomor berapa? Sudah hafal semua ya? Enggak apa-apa, yang penting diamalkan. Tapi ada enggak yang berusaha menghafal? Angkat tangan coba, biar teman-temannya pada mencontoh. Ada? Ada juga ya, jadi tetap masih ada yang bagus ya. Jadi yang bagus masih ada ya. Yang sangat bagus masih ada, yang lain bagus semua. Yang sangat bagus masih ada berarti ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya, enggak apa-apa. Jadi tetap yang menghafalkan monggo, itu lebih bagus ya. Karena nanti ya lebih meresap ilmunya karena dihafal. Kita sampai mana? Kita sampai sini ya. Oke. Baik. Sebelum kita melanjutkan ya, kemarin itu terekam tapi tidak ada suaranya ya. Kita mulai dari awal sebentar ya. Biar bisa didokumentasikan, kita mulai dari awal, kita artikan singkat. Nggak apa-apa kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhimu hafizahullahu ta'ala, Syekhuna Syekh Asaduddin Ayyubi hafizahullah ta'ala menazamkan kaidah 20 karangan Syekh Said Hawa hafizahullah ta'ala. Syekh Mu'ad Said Hawa. Syekh Mu'ad Said Hawa. Alhamdulillahilladzi qad zakka khairal wara wa faza man tazakka. Segala puji bagi Allah yang telah mensucikan Rasulnya, yaitu khairal wara, yaitu Sayyidina Rasulullah SAW. Wa faza man tazakka, dan menanglah orang yang mensucikan hati. Salah satu nama Rasulullah adalah Zaki. Ya, Az-Zaki yaitu yang disucikan, yang diberkahi. Disebutkan ini dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi Sirati Khairil Ibad min asma'in Nabi Az-Zaki. Kemudian faza man tazakka adalah isyarat firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Aflaha artinya robiha, beruntung. Man tazakka, apa artinya tazakka? Tohara nafsahu minasyirki wa zulmi wa masawi'il akhlak. Membersihkan dirinya dari kesyirikan, dari kezaliman, dari akhlak adab yang tercela, dari penyakit hati tadi ya, dari keharaman, dari kemakruhan, dari berlebihan dalam hal yang boleh. Nah, seperti itu. Kemudian thumma salatu bis salamin nadhiri, kemudian salawat dan salam an-nadhiri al-jamili, yang indah, yang mulia, ala nabi nazzakiyut tahiri, kepada nabi kita yang bernama Zaki dan bernama Tahir. Zaki artinya disucikan dari kotoran hati dan seterusnya. At-Tahir artinya disucikan dari dosa-dosa. Karena nama nabi juga termasuk nama nabi adalah At-Tahir minadz-dzunub, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Wa ba'du la yakhfa dhawil albabi falahul azkiya'i fil kitabi. Tidak asing bagi orang yang memakai hatinya, dhawil albab, bagi orang yang memakai akalnya, falahul azkiya, al-azkiya jam'u zaki. Beruntungnya dan menangnya orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafas, dan keberuntungan itu disaksikan oleh Al-Quran fil kitab, dalam Al-Quranul Karim, yaitu tadi qad aflaha man tazakka. Ini merupakan motivasi bagi kita agar selalu melakukan aktivitas tazkiyatun nafas, melakukan aktivitas taubat, melakukan aktivitas ikhlas, melakukan aktivitas tawakal, melakukan pembersihan dari riya, melakukan pembersihan dari hasad, melakukan pembersihan dari ujub, agar selalu melakukan aktivitas tersebut. Karena ketika kita selalu melakukan itu, insya Allah kita tergolong hamba Allah yang aflaha man tazakka. Ya, seperti itu. Kemudian bait yang keempat,
wa nadharur rahmani lil qulubi idz zayghuha min a'zamiz zunubi. Karena kenapa kita penting mempelajari dan melakukan selalu tazkiyatun nafas? Karena Allah itu melihat hati kita. Idz zayghuha, jika tidak melakukan tazkiyatun nafas, hati kita akan zaygun, yaitu melenceng. Dan kalau hati melenceng itu menyebabkan a'zamiz dzunub. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahul Imamu Muslim. Allah itu tidak melihat tubuh kita, tidak melihat bentuk kita, walakin tetapi Allah melihat hati kita dan amal kita. Hati tazkiyatul batin, amal tazkiyatul zahir. Ya, yang Allah lihat adalah amal dan hati kita. Maka yang selalu kita perhatikan, yang selalu kita bersihkan adalah bagaimana batin kita dan zahir kita, hati kita dan amal kita. Seperti itu. Karena itu yang Allah lihat. Yang dikatakan dalam nazam, wa nadharur rahmani lil qulubi idz zayghuha zayghul qulubi min a'zamiz dzunubi. Apa artinya zaig? Sebagaimana dalam tafsir, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, zaygun artinya dhalalun khurujun anil haq ilal batil, syakkun, kesesatan dalam pikiran, khurujun anil haq dalam perbuatan kemaksiatan, juga syak, keraguan tentang Allah. Itu semuanya namanya zaygun. Kemudian wala tara min salikin lillahi, dan kamu tidak melihat jalan menuju Allah, wa qalbuhu anil ilahilahi. Tidak ada, ini kemarin kita bahas tentang zikir panjang lebar di sini. Tidak ada orang yang berjalan menuju Allah, tidak ada orang yang berjalan dalam jalan tazkiyatun nafas, tidak ada orang yang selalu ingin kebaikan, tidak ada orang yang selalu ingin hidayah, tidak ada orang yang selalu ingin petunjuk dari Allah, tidak ada orang yang selalu ingin diberikan jalan keluar oleh Allah, sementara qalbuhu anil ilahilahi, hatinya dari Allah itu lalai. Kalau kita tulus ingin berdoa, kalau kita tulus ingin diberikan Allah jalan keluar, itu tidak mungkin hati kita itu lalai. Hati lalai itu karena lisannya tidak pernah zikir. Karena hati yang ingat itu ditimbulkan karena sebab. Sebabnya itu apa? Sebabnya adalah lisan yang selalu berzikir. Kemarin kita sempat menyebutkan ya perkataan Imam Munawi rahimahullahu taala, di mana Imam Munawi kemarin berkata, lah ini dia, awwalu maqami salikin alla yusyila ahaduhum lisanahu bi ghairi dzikrillah taala. Makom tingkat awal kita berjalan secara tulus untuk mendapatkan ridha Allah itu adalah tidak menyibukkan lisan kita melainkan dengan zikir. Karena zikir inilah wasilah biar hati kita tidak lalai. Ya, kalau hati kita tidak lalai, maka kita akan siap untuk melakukan tazkiyatun nafas, taubat, ikhlas, tawakal, menjauhi riya, ujub, kibr. Itu kita akan siap melakukan itu semua apabila hati kita tidak lalai. Dan bagaimana hati kita agar tidak lalai? Lisan kita membantunya dengan memperbanyak zikir. Awwalu maqamis salikin alla yushghila ahaduhum lisanahu bi ghairi dzikrillah ta'ala, qalahu al-Imamul Munawi rahimahu ta'ala. Wala tara min salikin lillahi wa qalbuhu anil ilahilahi. Kemudian fal halu lil qalili min islahi ahwalina turran fadhu ilhahi. Ya, ini kemarin kita sebut bahwasanya ketika orang itu mau mati, setengah gelas air kecil aja itu sangat penting untuk menyelamatkan kita dari kematian. Artinya kalau kita penyakit hati itu sudah sangat lama tidak diobati,
fal halu lil qalili min islahi ahwalina turran jami'an fadhu sangat ilhahi, sangat dibutuhkan sekali. Jadi sedikit aktivitas tazkiyah saja, kalau hati kita sudah dalam kondisi kritis, itu sudah sangat penting banget untuk menyelamatkan biar gak sampai mati. Ya, apalagi air segelas, apalagi air 2 liter, itu tidak hanya menyelamatkan dari kematian, bahkan meningkatkan dari keadaan kritis menjadi keadaan sehat. Lah, kita itu sangat membutuhkan tazkiyatun nafas untuk diri kita semua, itu sangat membutuhkan. Karena ketika kita sakit parah, berarti tazkiyatun nafas yang sedikit akan menyelamatkan kita dari kematian. Kemudian ketika kita sudah selamat dari kematian, terus kita tazkiyah sedikit demi sedikit sampai kita dalam keadaan sehat. Nah, ketika keadaan sehat, hati kita sehat, itulah Allah akan menerima kita yang namanya qalbun salim. Seperti itu. Kemudian bal laisa yanju man ata biqalbihi ghaira salimin inda luqya rabbih. Karena apa? Laisa yanju, tidak akan selamat, yanju itu selamat, man ata biqalbihi ghaira salimin, yang menemui Tuhannya dalam keadaan hatinya itu tidak selamat, tidak salim, tidak bersih, inda luqya, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana hati yang selamat itu? Kita sebutkan hati yang selamat itu ada 3. Sebagaimana dikatakan Imam Ghazali, hati yang safa'ul qalbi, hati yang unsullah, hati yang hubbullah. Hati yang jernih, hati yang mesra dengan Allah, hati yang cinta terhadap Allah. Kata Imam Ghazali, la yabqa ma'al abdi indal mauti illa thalathu sifat, safa'ul qalbi, unsullah wa hubbullah. Jadi ketika mati itu yang tersisa itu adalah kebersihan hati, unsullah, ya, kemesraan dengan Allah, wa hubbullah, cinta terhadap Allah. Ini yang akan tersisa. Bagaimana biar hati itu safa'ul qalbi? Caranya adalah al-kafu an syahwati dunya, meninggalkan dunia yang tercela, meninggalkan syahwat yang tercela. Ad-dunya al-madmumah wa syahwatul muharramah. Ini kalau ingin hati kita bersih. Kemudian bagaimana mendapatkan unsullah, kemesraan dengan Allah? Al-muwadhabah ay bikathrati dzikrillah ta'ala. Terus bagaimana mendapatkan kita itu agar cinta kepada Allah? Bidawamil fikri. Jadi ma'rifatullah itu, jadi hub itu tidak didapatkan kecuali dengan ma'rifah, dan ma'rifah itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan dawamul fikri. Maksudnya berpikir tentang apa? Berpikir tentang kebesaran Allah, asmaul husna, berpikir tentang hari kiamat, berpikir tentang kematian, berpikir tentang surga, berpikir tentang neraka. Jadi safa'ul qalbi bil kaffi anisyahawatil muharramati wad dunya al madhumah, unsullahi bi kathrati dzikri, hubbullahi bimudawamatil fikri. Seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kami ambilkan dari tafsir Qurtubi ya. Ini belum kemarin ya. Jadi kata Imam Muhammad bin Sirin, al-qalbus salim itu bagaimana? An ya'lam anna Allaha haqq, anna sa'ata qa'imah, kiamat itu akan ada. Annallaha yab'atsu man fil kubur. Berarti ini artinya apa? Qalbun salim itu ada namanya aktivitas tafakur, berpikir tentang Allah, berpikir tentang kiamat, berpikir tentang kebangkitan. Ketika kita berpikir tentang Allah, tentang kiamat, tentang kebangkitan, akan timbul hubbullah. Karena nama-nama Allah itu indah, husna, indah. Gak mungkin kalau indah tidak menghasilkan cinta. Cinta terhadap Allah itu tidak lahir karena kita tidak berpikir tentang Allah, tidak berpikir tentang kiamat. Ketika kita berpikir tentang kiamat dan huru haranya, yang bisa menyelamatkan hanya Allah, akhirnya kita cinta sama Allah. Ketika kita dibangkitkan dari kubur, yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah, akhirnya kita cinta, selalu berharap kepada Allah.
Jadi hubbullah itu lahir karena memikirkan tentang Allah. Bidawamil fikri. Ini disebutkan dalam tafsir Qurtubi tentang qalbun salim. Kemudian dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatut thair. Akan masuk surga segerombolan kaumku yang mana hatinya itu seperti hati burung. Hati burung itu ringan, gak punya beban. Kata Imam Qurtubi apa? Annaha mathaluha fi annaha khaliyatun min kulli dhanbin salimatun min kulli aibin la khibrata lahum bi umuri dunya. Hatinya bersih dari dosa, selamat dari aib, dan tidak punya pengalaman tentang perkara dunia. Bukan artinya tidak ngurusi dunia, tapi tidak terlena oleh dunia yang tercela, tidak tenggelam oleh dunia yang tercela. Ini hati salim ini seperti itu. Ya. Maka dalam hadis juga dikatakan qala Rasulullah SAW aktsaru ahlil jannati al-bulhu. Al-bulhu an ma'asillah. Orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Al-bulhu itu artinya orang yang enggak tahu apa-apa. Maksudnya enggak pernah kenal maksiat. Al-ablahuna huwallazi tubi'a 'alal khairi wa huwa ghafilun 'anil syarri la ya'rifuhu. Qala al-Qutbi al-bulhu humul ladzina ghalabat 'alaihim salamatus sudur wa husnudz dzanni binnas. Jadi bulhu ini tafsirannya dua. Yang pertama orang yang enggak kenal maksiat karena enggak pernah maksiat. Yang kedua adalah orang yang hatinya didominasi oleh salamatus sudur wa husnudzan. Enggak punya sakit hati terhadap orang, enggak punya suudzon terhadap orang. Jadi orang yang hatinya seperti burung itu, afidatul mithlu afidatit thair, itu artinya hatinya tidak menyimpan dendam terhadap orang. Hatinya tidak berburuk sangka terhadap orang. Akhirnya hatinya itu ringan. Seperti itu. Jadi ini tafsir qalbun salim sebagaimana di Qurtubi. Intinya, bagaimana bisa mencapai seperti ini? Hati seperti burung, al-bulhu. Bagaimana biar seperti ini? Ya kita selalu melakukan tazkiyatun nafas, selalu melakukan pembersihan hati, selalu melawan diri. Bagaimana cara melawan? Apa yang dilawan? Apa yang ditanam? Nah itulah yang ada di pelajaran tazkiyatun nafas, ada di nazam Qaidah Ishrin ini. Bagaimana biar kita selalu membersihkan hati kita. Kemudian kita masuk ke bait nomor 8. Fahuwa bira min ashrafil matalibi wa wajibun takribuhu li talibi. Ini dia kenapa kok Syekh Mu'ad Hawa itu meringkas hikam jadi 20. Artinya hikmah 20 hikmah. Karena kalau hikmahnya 100 bacanya harus hatamnya lama, berat. Beliau menyingkatkan jadi 20 agar bisa dibaca setiap hari. Bahkan kalau Syekh ini menazamkan hanya jadi 2 halaman, 30 bait jadi 2 halaman, bisa dibaca hanya dalam setengah jam. Maka beliau mengatakan, kenapa saya membuat nazam ini? Fahuwa bidha min ashrafil matalibi. Ashrafil matalibi. Ini merupakan tujuan yang sangat mulia ilmu tazkiyah ini. Karena mempengaruhi selamatnya tidak kita di akhirat dan bahagianya tidak kita di dunia. Karena orang yang hatinya bersih akan selalu diberikan kebahagiaan. Maka wajibun takribuhu li talibi. Maka wajib bagi saya, harus bagi saya untuk takribu, mempermudah bagi siapa? Bagi talib. Maka Syekh Mu'ad menulis 20 kaidah. Biar orang itu melihatnya tuh mudah. Oh, 20 poin yang jadi pegangan hidup saya. Kan mudah. Melihatnya itu sedikit gitu loh. Baru lihatnya itu sudah cuma 20. Artinya untuk dibaca berulang-ulang itu simple. Ini yang pertama.
Kemudian juga melihat nazam cuma 30 bait, nazamnya cuma 30 bait, cuma 2 halaman, itu pun nggak penuh, tulisannya agak renggang-renggang, itu kan juga mudah dihafal. Apalagi sampai bait 8 ini masih mukadimah, isinya belum. Jadi isinya itu mungkin cuma 20 bait saja. 8 bait sama penutupan itu 10 bait. Cuma 20 bait intinya. Ya, maka beliau ingin mempermudah. Nah, kita sudah dipermudah, alhamdulillah kita jadi semangat belajar. Bait 9 ini juga masih pembukaan juga. Lidzan takhabtu mu'dhamal ahami mimma bihi i'anatul muhtami. Oleh karena itu kita pilih, intakhabtu itu saya pilih mu'dhamal ahami, yang terpenting, mimma bihi i'anatul muhtami, yang semoga bisa i'anatu menolong al muhtami, orang yang serius ingin mentazkiyah dirinya. Saya pilih yang paling penting, yang semoga yang serius itu bisa menjadikan ini sebagai obat pegangan hidup, seperti itu. Bait 10-11 ini juga masih mukadimah ini. Ya. Jadi yang mau ngapalkan dari bait 12 gak apa-apa lah. Tak kasih kortingan gitu lah, biar semangat. Bait 12 sampai bait 29 saja. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat ini, maaf ya, ini sampai berapa coba? Nah, sampai 28. Jadi isinya itu bait 12 sampai bait 28. Berapa bait itu? 16 bait aja. Ya. Karena 29-30 itu penutup, nggak dihafalkan nggak apa-apa wis. Jadi semoga dengan seperti ini banyak yang menghafalkan ya. Jadi silahkan dihafalkan dari bait nomor 12 sampai 28. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 17 bait. Nah, hafalkan 17 bait saja. Kata Syekh Asaduddin Ayyubi, guru kami, beliau mengatakan, fas'ad bi akhdhi zubdatil qawaidi fi sayri lillahil azimil wahidi. Bergembiralah kalian dengan bisa mempelajari intisari kaedah-kaedah fisairi yang menunjukkan kamu untuk jalan menuju Allah al-azim al-wahid. Ya. Bergembiralah kamu bisa mempelajari inti dari kaedah. Li syekhina Mu'adz ahyallahu, yang ditumpulkan kaidah 20 ini guru kami yaitu Syekh Mu'adz Said Hawa, ahyallahu bihi qulubal khalqi ma ahyahu. Semoga Allah selalu memberikan kepada Syekh Mu'adz ini kekuatan untuk mentarbiyah hati-hati para manusia. Seperti itu. Ma ahyahu. Seperti itu. Selama beliau hidup. Artinya ini doa Syekh Asaduddin untuk Syekh Mu'adz, semoga Allah senantiasa menjadikan Syekh Mu'adz itu murabbi, yang menghidupkan hati para umat manusia selama beliau hidup. Wa syekhina Mu'adz ahyallahu bihi qulubal khalqi ma ahyahu. Selama Allah menghidupkan, memberikan umur terhadap Syekh Mu'adz ini. Doa Syekh Asad kepada Syekh Mu'adz, karena Syekh Asad ini juga murid dari Syekh Mu'adz. Ya. Kalau kami pribadi bersama Syekh Mu'adz itu dulu kami pernah membaca kitab yang namanya Mustakhlas fi Tazkiyatin Nafs. Ini ringkasan Ihya Ulumuddin yang diringkas dan disyarah oleh Syekh Said Hawa. Itu kami membaca kepada guru kami namanya Syekh Abdul Hamid Asyurabi dan Syekh Ali Kudaimi. Pas khataman, Syekh Mu'adz Hawa itu hadir online saja dan mengijazahi kami. Lah, tapi baru sekedar pertemuan online saja, jadi kurang kuat lah
walaupun adalah hubungan sedikit sekali gitulah, seperti itu, karena beliau mengijazai buku yang ditulis ayah beliau kepada kita yang menghatamkan kitab ayah beliau, seperti itu. Walaupun membacanya itu selama 50 hari kurang lebih itu bersama Syekh Syur'abi dan Syekh Ali Kudaimi, itu ulama dari Yaman. Tapi pas hataman Syekh Mu'ad sempat hadir secara Zoom, seperti itu. Ala kulli hal, ini Syekh Mu'ad Said Hawa. Siapakah beliau itu? Nah, ini dia. Jadi Syekh Mu'ad Said Hawa itu yang mengumpulkan Qawaid al-Ishrun fi Tazkiyati was-Suluk was-Sayri ila Allah. Buku yang fenomenal beliau ini, At-Tazkiyah ala Minhajin Nubuwah. Dan karya beliau yang lain banyak sekali. Ya, ini YouTube beliau, dan beliau masih aktif ya menjelaskan dan menulis, karena ini ada internet ya, mungkin bisa kita lihat sebentar. Sukakan antum lihat YouTube ya? Ya. Ini ada wifi. Nggak tahu wifi-nya siapa. Jadi ini kitab-kitab yang beliau ajarkan ya, sangat bagus sekali ya. Jadi ini ada ini yang saya tunjuk ini ya, ada Sulukil Murid, ada Tazkiyatut Tafakkuri wa Dzikri, ada Al-Qawaid Al-Ishrun fi Tazkiyati was-Suluk yang kita bahas sekarang. Ya, ini ada Al-Islah Al-Iqtisadi, ada Turuqut Tazkiyah, ada Ayyuhal Walad Imam Ghazali. Ya. Ada Qawaid At-Tasawuf, ada Al-Hayah Az-Zawjiyah, ada Sawaidul Bina. Ya, jadi Bidayatul Hidayah. Jadi beliau ini Masya Allah sangat produktif sekali ya, baik dalam mengajar maupun menulis. Jadi bisa dijadikan referensi kita untuk mempelajari Tazkiyatun Nafas. Jadi ini Qawaid al-Ishrun fi Tazkiyati was-Suluki was-Sayri ilallahi Azza wa Jalla. Kita lihat mulai dengan kaidah pertama lah ini. Bait nomor 12 dan 13. Fa'awwalan wajjih ilallahi samad qalbaka wasduqhu wa la tarju ahad wa hadhiril ghaflata walzam dzikrahu wahfad lisanaka wa dawim qahrahu. 12-13 ini mengandung 4 kaidah. Jadi 2 bait ini mengandung 4 kaidah. Nanti setiap kaidah akan kita jelaskan satu persatu. Kita artikan dulu. Fa'awalan, kaidah yang pertama adalah wajjih ilallahis samad. Hadapkanlah hatimu hanya kepada Allah As-Samad, yang maha memberikan segala hal yang kita butuhkan. Ya. Allahus Samad. As-Samad itu artinya maha memberi segala apa yang kita butuhkan. Maha tempat meminta, tempat curhat, tempat konsultasi, memberi solusi, itu As-Samad. Ya. Wajjih ilallahis samad qalbaka wasduqhu wala tarju ahad. Jujurlah, tuluslah kepada Allah, wala tarju ahad, jangan mengharap kepada selain Allah. Wa hadhiril ghaflata walzam dzikrah. Hati-hati dari lalai. Walzam dzikrah, lazimilah mengingat Allah. Wahfad lisanaka, jaga lisanmu, wadawim qahrahu,
dan selalu kamu mengekang lisanmu dari berkata yang tidak baik. Jadi bait 12-13 ini mengandung 4 kaidah. Karena saya garisi dengan garis merah ini. Mengandung 4 kaidah. Kaidah yang pertama. Ini perkataan Syekh Muhammad Said Hawa. Kalau ini perkataan Syekh Hasan bin Ayyubi yang mensiirkan perkataan Syekh Said Hawa. Perkataan Syekh Said Hawa panjang sekali. Ada Qur'annya, ada hadisnya, ada ayatnya. Tapi beliau menyingkat. Wajih ilallah. Aslinya apa? Wajih qalbaka ilallah wa aqbil alaih. Hadapkan, fokuskan dan pusatkanlah selalu hatimu kepada Allah. Wa aqbil alaihi. Berjalanlah ke arah Allah. Artinya apapun aktivitas kita itu jaga yang namanya keikhlasan. Jangan gara-gara manusia, jangan gara-gara senior, jangan gara-gara ustadzah, jangan gara-gara orang tua, jangan gara-gara suami atau istri. Ya. Jadi selalu memperbaiki hati kita. Jadi ini untuk muhasabah itu bagus banget di Ramadan itu. Apakah semua aktivitas kita sudah untuk Allah? Apakah sudah ikhlas? Ingatlah ayat yuriduna wajhah. Ya, ini kurang hak ya. Yuriduna wajhah. Mereka orang-orang yang hanya mengharapkan Allah saja, mengharapkan imbalan Allah. Fafirru ilallah. Berlarilah menuju Allah. Ya. Berlarilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah muhasabah kita. Ya, ini hanya teori saja, tapi ini dilakukannya tafakurnya pas kita sendiri. Pas antum nanti tahajud ataupun nanti setelah taraweh atau sore sebelum buka, sudahkah kita memfokuskan selalu hati kita kepada Allah? Ya, ingatlah sampai kalaupun kita ada masalah, fafirru ilallah. Kita masih punya Allah. Ya kan? Kita punya keinginan apa, belum terkabul, kesulitan apa, ketika membaca fafirru ilallah, kita jadi ingat Allah. Seperti itu. Ya, fafirru ilallah, kita jadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah yang pertama tadi ya, wajih qalbaka tadi ini maksudnya. Sebentar. Ya, jadi wajih ilallahi somad itu maksudnya adalah ini, wajih qalbaka ilallahu aqbil alaih, qala ta'ala yuriduna wajhah wa qala ta'ala fafirru ilallah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, ya ini, ya wasdukhu ini, wasdukhu. Ini Syekh Said Hawa mengatakan usduk ma'allah wala taghusha nafsaka wa akhlisin niyata lillah. Ya. Qala ta'ala rijalun sadaku wa qala ta'ala ala ketahuilah lillahi dinul khalis. Yang diterima Allah hanyalah peribadatan yang murni. Jujurlah kepada Allah, jangan bohongi dirimu sendiri dengan menipu Allah. Maksudnya menipu Allah apa? Kita berbuat ibadah tapi niat kita tidak untuk Allah. Kita berbuat kebaikan tapi yang kita harapkan bukan Allah. Ya. Ikhlaskan
selalu niat untuk Allah. Ya. Rijalun sodaku itu mereka yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, itu disifati Allah rijalun sodaku. Seperti itu. Jadi ala ketahuilah, lillahi yang diterima Allah hanyalah ad-dinul khalis, peribadatan yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam hidup ini bisa jadi ke segala yang menimpa kita itu salah satu sebabnya adalah karena kita belum murni yang kita lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Masih mengharapkan yang lain. Ya, masih menginginkan yang lain, masih menunggu hadiah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaidah yang pertama, wajih qalbaka ilallah aqbil ilaihi. Ya. Usduk ma'allah. Artinya segala sesuatu itu untuk Allah. Kemudian motivasi kita melakukan sesuatu itu juga karena Allah. Untuk akhirat, untuk selamat dari neraka, untuk mendapatkan surga Allah. Jadi ini dua hal pertama yang pokok yang ditekankan oleh Syekh Mu'ad Said Hawa. Bagaimana kita ikhlaskan niat untuk Allah, bagaimana kita berjalannya itu ke arah Allah gitu loh, ke arah yang betul. Terus selalu ingat kita itu punya Allah gitu loh. Betul, kita harus berjalan ke arah Allah, artinya Allah menyuruh kita untuk ini, syariat Allah yang kita tuju. Tapi kita harus ingat juga agar kita semangat bahwasanya kita itu memiliki Allah yang akan membantu kita, yang akan menolong kita, yang akan mengijabahi doa kita, yang akan menjaga kita. Artinya walaupun kita selalu berjalan ke arah Allah, tapi Allah juga tidak membiarkan kita sendirian. Allah memberikan kita fasilitas berupa doa, berupa zikir, dan Allah akan menjanjikan zikir itu menghasilkan ketenangan hati. Ya, seperti itu. Jadi ini kaidah pertama dan kaidah kedua. Mungkin kita cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.